Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Intan Yunia dengan NIM 2112959 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah cara bagaimana menyusun modul AJAL Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia Fase B, yang mana saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester, yang mana dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD berbasis digital, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nana Fauzana Azima MPD. Nah, baik, kita langsung saja masuk kepada modul ajar Kurikulum Merdeka 2023 Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, yang pertama yaitu ada informasi awal. Nah, dalam informasi awal ini ada beberapa komponen, yang mana komponennya ada identitas modul. Nah, dalam identitas modul ini ada beberapa di dalamnya, yaitu yang pertama ada nama penyusun, kemudian ada instansi. Nah, instansi di sini kita isi dengan SD atau sekolah dasar, kemudian ada tahun penyusun yaitu tahun 2023, kemudian ada jenjang sekolah. Jenjang sekolah ini karena kita membuatnya untuk SD, jadi kita buat isi juga sekolah dasar atau SD. Kemudian ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang kita ambil di sini yaitu adalah Bahasa Indonesia. Kelas atau semester yaitu ada kelas 4 semester 1. Kemudian elemen yang saya gunakan di sini yaitu adalah menulis. Kemudian alokasi waktunya ada 3 kali 35 menit. Kemudian komponen yang kedua yaitu kompetensi awal. Nah, sebelum mempelajari materi tentang teks narasi, diharapkan peserta didik terlebih dahulu sudah mengetahui bentuk teks narasi dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kompetensi awalnya. Kemudian kita masuk kepada komponen ketiga atau yang C, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dari sekian banyak profil pelajar Pancasila, saya di sini mengambil 3, yang mana yaitu bergotong royong, kemudian ada bernalar kritis, dan yang ketiga ada kreatif. Kemudian kita masuk kepada D, sarana dan prasarana. Nah, sarana yang digunakan dalam modul ajar ini yaitu ada LKPD, kemudian ada PPT dan ada PPT pembelajaran. Kemudian prasarananya yaitu yang pertama ada laptop, kedua ada infokus, ketiga ada papan tulis, kemudian yang keempat ada alat tulis. Nah, dari sarana prasarana itu kita juga membutuhkan sumber belajar, yang mana sumber belajarnya yang pertama ada LKS, yang kedua ada buku Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, kemudian yang E, target peserta didik. Nah, target peserta didik ini dibagi menjadi 2, yaitu peserta didik reguler dan peserta didik yang pencapaian tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan peserta didik reguler? Peserta didik reguler atau tipikal ini umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Nah, kalau untuk peserta didik yang pencapaian tinggi, yaitu merencanakan dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian yang F yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar kali ini yaitu adalah pembelajaran berbasis project atau problem basic learning secara tatap muka. Nah, langkah model PBL yaitu yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari kompetensi awal tadi ada beberapa komponen yang bisa kita masukkan. Kemudian kita masuk kepada kompetensi inti. Yang A, capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita menyimpan kita menggunakan elemen menulis. Nah, elemen menulis ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan tepat yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Kemudian yang B yaitu tujuan pembelajaran. Nah, sebelum membuat modul ajar, kita sudah membuat tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran sebelumnya itu tinggal dimasukkan kepada tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu ada 5 tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada indikator keterampilan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu ada mencakup C1, C2, C6, dan P5. Kemudian yang D itu pertanyaan pemantik. Berdasarkan hasil belajar yang dilaksanakan, maka pertanyaan yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar adalah boleh teman-teman lihat apa saja pertanyaan yang saya buat pada modul ajar kali ini. Kemudian yang E itu pemahaman bermakna. Yang satu itu ada peserta didik mampu mengamati teks narasi sederhana. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menentukan judul yang tepat pada teks narasi. Yang ketiga ada peserta didik mampu menentukan makna yang terkandung dalam teks narasi. Kemudian yang keempat peserta didik mampu menampilkan teks narasi. Kemudian kita masuk kepada yang E, yang F, yaitu persiapan pembelajaran. Yang pertama ada amati dan perhatikan beberapa contoh teks narasi sederhana. Yang kedua, bacalah buku peserta didik dan materi ajar tentang teks narasi sederhana yang sering ditemui. Kemudian kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di pendahuluan ini ada waktu yang diberikan sebanyak 10 menit. Nah, dalam pendahuluan itu ada orientasi dan ada juga apersepsi, kemudian ada motivasi. Nah, jadi boleh teman-teman lihat apa saja yang tercantum pada orientasi, apersepsi, dan motivasi. Kemudian kita langsung masuk kepada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita menggunakan waktu sebanyak 50 menit. Nah, yang pertama itu ada di dalam kegiatan inti ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, boleh teman-teman lihat apa saja orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian langkah kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian ada langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Boleh teman-teman juga lihat yang ada. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari kegiatan inti itu kita langsung masuk kepada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini kita mempunyai waktu kurang lebih sebanyak 10 menit. Nah, boleh teman-teman lihat apa saja kegiatan penutup yang ada. Kemudian kita masuk kepada H atau refleksi peserta didik dan guru. Nah, itu di situ ada yang pertama jurnal refleksi untuk peserta didik. Kemudian yang I atau pengayaan dan remedial, yaitu pengayaan
Pengayaan di sini yaitu peserta didik yang sudah mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bisa menjadi tutor bagi teman sebaya mengenai materi pola kata dan pengayaan yang terkait. Sedangkan kalau yang remedial ini adalah peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dapat melakukan kegiatan remedial. Kemudian kita masuk kepada asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif. Nah, dari asesmen formatif ini dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di penilaian sikap ini, prosedurnya itu selama proses pembelajaran. Kemudian jenisnya itu non-teks, bentuknya itu observasi, kemudian instrumennya itu rubrik dan lembar penilaian. Kemudian dari penilaian pengetahuan ada prosedurnya itu di akhir pembelajaran. Kemudian jenisnya itu tes tertulis, bentuknya itu objektif dan uraian. Yang instrumennya itu ada kisi-kisi, lembar soal, dan kunci jawaban. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan ini prosedurnya itu pada saat diskusi dan presentasi. Jenisnya itu non-tes, bentuknya itu unjuk kerja, kemudian instrumennya itu rubrik dan lembar penilaian. Nah, dari yang kita buat pada model ajar ini pasti ada daftar pustakanya. Nah, di sini juga dicantumkan daftar pustaka, yaitu bisa dilihat dengan teman-teman apa saja daftar pustaka yang saya cantumkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada lampiran. Nah, lampiran ini ada yang pertama ada bahan bacaan peserta didik dan pendidik, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga ada LDK, yang keempat ada rubrik dan lembar penilaian, yang kelima ada kisi-kisi soal evaluasi, yang keenam ada lembar soal evaluasi, yang ketujuh ada jurnal refleksi pembelajaran, yang kedelapan ada pengayaan dan remedial, dan yang kesembilan atau yang terakhir itu ada glosarium. Nah, dari itu semua yang terakhirnya itu ada tanda tangan guru kelas dan simulator. Nah, di sini di atas tanda tangan simulator atau di atas kata simulator ini dibuat di mana dibuat modul ini, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Baik, mungkin sekian penyampaian video cara pembuatan modul ajar bahasa Indonesia fase B atau kelas 4 yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.